Di Treskoba Polda Jatim meringkus pengedar narkoba jaringan Malaysia, polisi mengamankan ribuan pil ekstasi dan sabu seberat hampir 4 kg. Sementara kebakaran melanda gudang kayu yang berlokasi di permukiman padat penduduk kota Surabaya, Jumat dini hari. Kami rangkum dalam Surabaya Update. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tambak Mayor Baru, Kota Surabaya, Jumat dini hari. Api menghanguskan gudang kayu yang berada tepat di tengah permukiman penduduk. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merembet ke 3 rumah warga yang lokasinya bersebelahan. Beruntung seluruh penghuninya berhasil menyelamatkan diri keluar rumah sehingga tidak ada korban jiwa. Yang terbakar apa ini? Ini ya kayak kayu buat bilangan kursi, kerangka kursi. Ada berapa rumah yang kena tadi? 2. Ini 2, 3 sampai belakang. Hingga pukul 3 pagi petugas terus melokalisir api agar tidak meluas ke permukiman lain. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Ditres Narkoba Polda Jatim merilis penangkapan 2 tersangka dalam kasus narkoba. Keduanya adalah warga negara asing asal Nigeria berinisial ICK, serta wanita pemesan narkoba berinisial RA asal Aceh. Dari tangan mereka, polisi mengamankan sabu seberat hampir 4 kg yang dibagi dalam 8 paket, serta 2 plastik berisikan 1.780 butir ekstasi. Narkotika ini berasal dari bandar asal Malaysia dan akan dikirim ke Jakarta. Kedua tersangka adalah sepasang kekasih. Mereka menyelundupkan narkotika menggunakan kaleng makanan. Sabu sebanyak 3 kilo 984 gram dan juga ekstasi sebanyak 1.384 butir. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Didik Setiabudi, Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan resmi dipecat 30 September kemarin. Mereka pun tinggalkan Gedung Merah Putih Kamis sore. 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan secara resmi meninggalkan gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan Kamis sore. Mereka menyempatkan diri berfoto bersama sambil menunjukkan kartu kepegawaian mereka. Di antaranya mantan penyidik senior Novel Baswedan, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, dan mantan Direktur Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi Giri Supradiono. Usai mengucapkan perpisahan, Novel Baswedan dan 56 rekannya secara serentak meninggalkan gedung KPK. Kepergian mereka dilepas pegawai KPK yang masih aktif sambil melambaikan tangan di lobi KPK. Sebelum benar-benar meninggalkan gedung KPK, para mantan pegawai ini membuang kartu pegawaian mereka sebagai bentuk tak lagi menjadi bagian dari lembaga anti rasuah. Mereka umumkan membentuk Indonesia memanggil 57 institut AMCT7 Plus Institute jadi sarana bagi alumni KPK untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, KPK resmi memberhentikan secara hormat 57 pegawai yang tidak lulus dalam TWK. Para mantan pegawai KPK sempat berupaya menempuh jalur hukum terkait pemecatan mereka, mulai dari gugatan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hingga mengadu ke Komnas HAM dan Ombudsman. Namun berbagai upaya tersebut tak mampu menyelamatkan mereka dari pemecatan.